Ren-Ren yang rupanya dalam pengaruh obat-obatan terlarang, enggak bisa mengontrol emosi. Tangannya langsung mengambil gunting dari saku celananya dan menusuk Christine sebanyak 29 kali. Pada 11 Maret 2019, seorang pejalan kaki berteriak ketakutan karena di tengah jalan ada tubuh wanita yang terkapar, setengah terlungkup dalam keadaan yang sangat mengerikan. Setengah kulit wajahnya hilang, disayat habis sampai cuma terlihat bagian tulang tengkorak. Satu matanya hilang, satunya lagi berwarna hitam. Bagian tubuh jenazah memang tertutup baju, tapi dari pinggang ke bawah telanjang bulat. Penemuan jenazah ini ditemukan di lapangan Sitio Majayahai, kota Lapu-Lapu, Filipina. Begitu berita ini tersebar, seorang ibu-ibu datang dengan histeris karena anak gadisnya sudah tidak pulang sejak semalam. Begitu sang ibu berlari ke TKP dan melihat jenazah wanita ini, jantungnya mencelos. Dari baju yang dipakai oleh jenazah, sang ibu tahu bahwa jenazah yang menghebohkan semua warga pagi itu adalah jenazah anak gadisnya yang bernama Christine Lee Silawan. Christine Lee Silawan lahir pada tanggal 26 Maret 2002 di Provinsi Cebu. Christine tinggal bersama keluarganya dan waktu itu berusia 16 tahun. Dia masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Keseharian Christine sama kayak remaja lainnya. Sering nonton anime, sering dengerin lagu K-pop, dia penggemar BTS, dan suka banget baca Wattpad. Karena maraknya media sosial, Christine tertarik untuk bikin akun Facebook. Dan sekitar tahun 2018, Christine punya banyak kenalan baru, tapi semuanya dari Facebook. Beberapa di antaranya bernama Reinhard Yenes, Madeline de la Cruz, dan CG Diaz. Christine waktu itu sempat berpacaran dengan seorang pria bernama John yang 1 tahun lebih tua dari dia. Tapi entah kenapa Christine dan John putus. Meskipun sudah jadi mantan, Christine dan John masih sering chat lewat Facebook Messenger. Tapi, Christine pacaran lagi dengan salah satu teman Facebooknya yang bernama CG Diaz. Mereka berdua emang sudah lama chat-chatan, tapi baru jadian waktu itu. Dari foto Facebook, Diaz kelihatan ganteng dan seumuran dengan Christine. Berhubung Christine dan Diaz belum pernah ketemu meskipun udah pacaran, mereka berdua janjian untuk bertemu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 di jam 6 sore di depan gereja tempat Christine melakukan ibadah. Diaz janji nanti kalau mereka ketemuan dia bakal bawain teddy bear dan juga HP baru untuk Christine. Begitu Diaz sampai di gereja, dia langsung ngabarin Christine, tapi Christine gak membalas pesannya. Jadi Diaz merhatiin sekitar gereja, siapa tahu nanti Christine lewat. Nah bener aja, sekitar jam 6 sore, Diaz melihat Christine keluar dari pintu gereja. Diaz langsung membuntuti dari belakang. Nah di sini ada dua versi berita. Versi pertama, Diaz langsung mengajak Christine ngobrol. Christine kaget karena wajah Diaz di Facebook beda dengan wajah Diaz yang di dunia nyata. Gak cuman itu aja, Diaz yang ngaku berusia 16 tahun, ternyata bapak-bapak berumur 43 tahun yang bernama Renator Payupan Yenes. Yang di video ini kita panggil Ren-Ren. Christine merasa ditipu. Dia langsung meninggalkan Ren-Ren dan bilang dia udah gak mau pacaran lagi. Ya, anak umur 16 tahun masa iya pacaran dengan bapak-bapak umur 43 tahun? Versi kedua, Ren-Ren mengenalkan dirinya ke Christine sebagai supirnya Diaz. Ren-Ren ngajak Christine untuk naik mobil biar nanti diantar ke tempat Diaz sudah menunggu. Enggak tahu versi mana yang benar, versi pertama atau versi kedua, tapi yang jelas Christine malah berjalan ke lapangan kosong. Ren-Ren masih mengikuti dari belakang dan Ren-Ren nanya, "Ngapain kamu ke lapangan ini?" Christine bilang dia mau ketemuan dengan mantan pacarnya John. Ren-Ren marah. Dia merasa cemburu. Pertama karena Christine gak mau pacaran dengan dia. Kedua karena Christine menemui mantan pacarnya. Ren-Ren yang rupanya dalam pengaruh obat-obatan terlarang enggak bisa mengontrol emosi. Tangannya langsung mengambil gunting dari saku celananya dan menusuk Christine sebanyak 29 kali. Christine terjatuh, dicekik, dan setelah meninggal, untuk menghilangkan identitas jenazah, Ren-Ren menuangkan air keras ke wajah Christine yang kemudian dia sayat,
supaya identitas jenazah sulit diungkap oleh polisi. Christine juga diduga diperkaos, itulah kenapa setengah badannya ditemukan telanjang. Kulit wajah dan tas Christine dibawa oleh Renren lalu dia buang di sepanjang perjalanannya pulang. Renren gak langsung pulang ke rumah, dia minum-minum sampai pagi dengan teman-temannya. Begitu jenazah Christine ditemukan, pemerintah menjanjikan uang jutaan peso untuk siapapun yang punya informasi yang bermanfaat bagi polisi untuk mengungkap kasus ini. Polisi langsung bergerak memburu pelaku. Mereka kumpulkan rekaman CCTV di sekitar gereja yang menangkap sosok Christine berjalan dengan seorang pria. Dan ini adalah rekaman terakhir Christine saat hidup. Terus dari chat Facebook Messenger Christine, polisi menemukan percakapan antara Christine dan John yang janjian ketemuan setelah pulang gereja. Jadi polisi yakin pria yang terekam dalam CCTV adalah John. Karena John dan Christine terbukti janjian. John langsung ditangkap tapi mengelak tuduhan ini. John mengaku selama jam 6 sampai jam 7 dia main basket dengan teman-temannya dan ibu John sendiri bilang jam 7 malam John sudah pulang ke rumah dan makan malam. Jadi enggak mungkin John adalah pelakunya. John sempat ditahan, tapi kemudian karena tidak memiliki bukti yang kuat, John dibebaskan. Hasil otopsi jenazah menyatakan bahwa Christine tidak mengalami pemerkosaan. Dan anehnya, lidah, esofagus, trakea, sedikit bagian leher dan satu telinganya hilang. Terlihat juga ada bekas tali yang menjerat leher Christine. Karena tim medis menemukan ada bekas penahanan di sekitar tangan, kaki, dan leher Christine, menurut abtc.ng, setidak-tidaknya diyakini ada 3 pelaku yang melakukan kejahatan ini. Tapi dari hasil autopsi kedua, tim medis menyatakan mungkin ada upaya pemerkosaan. Semenjak John dibebaskan, polisi enggak punya tersangka lain. Mereka menemui jalan buntu. Tapi sebulan setelah Christine meninggal, pada 9 April 2019, polisi menangkap seorang pria pengedar obat-obatan yang dilaporkan memiliki senjata api ilegal. Pria ini adalah Renren, yang sudah punya 5 anak dan seorang istri. Tapi waktu itu, Renren ditangkap karena memiliki senjata ilegal, bukan karena kasus Christine. Waktu diinterogasi oleh polisi tentang pistol, Renren langsung mengaku kalau dia adalah pelaku yang menghabisi Christine. Polisi sampai kaget karena mereka nggak nyangka. Renren kemudian menceritakan semua kronologis. Renren mengaku dia sudah lama terobsesi dengan Christine dari 2018. Bahkan, 2 teman Christine di Facebook yang bernama Madeline dan Reinhard sebenarnya adalah Renren juga. Jadi Renren punya 3 akun Facebook yang sengaja berusaha mendekati Christine. Saking terobsesinya. Renren ngaku di tanggal 10 Maret sebenarnya dia tidak punya rencana menghabisi Christine. Dia cuma mau ketemuan dan memperkenalkan diri. Tapi karena ditolak oleh Christine dan karena Christine malah ketemuan dengan mantan pacarnya, Renren emosi. Renren bilang dia bawa gunting itu sebenarnya karena mau minta tolong temennya potongin rambut. Terus Renren belajar cara menyayat kulit dari video-video di YouTube, Facebook, dan juga Momo Challenge. Challenge serem yang dulu sempat trending untuk mengajak anak-anak melukai diri sendiri. Tapi jujur, menurut gue pribadi kayaknya Renren bohong. Kalau memang dia tidak merencanakan pembunuhan ini, kok bisa dia bawa air keras untuk menyiram wajah Christine? Dapat dari mana kalau bukan memang sudah dia siapkan? Terus Renren juga bilang dia sengaja mengakui perbuatannya karena merasa bersalah. Dia juga nggak enak hati karena John ditangkap padahal John bukan pelakunya. Alasan yang sebenarnya aneh, tapi ya oke. Polisi kemudian berhasil mendapatkan barang bukti berupa baju dan gunting yang berlumuran darah. Setelah darah ini diperiksa, DNA-nya sama dengan DNA Christine. Renren lalu resmi ditangkap sebagai tersangka. Cuman, keluarga Christine masih enggak mau melepaskan John. Mereka cukup yakin John memiliki keterlibatan dalam kasus ini. Kan katanya setidak-tidaknya ada 3 pelaku. 2-nya lagi ini siapa? Sayangnya, pernyataan ini tidak bisa terjawab karena Renren mengambil nyawanya sendiri di dalam penjara. Membawa semua informasi dan kebenaran ke dalam kuburnya sendiri. Kasus Christine dianggap sudah terpecahkan dan Renren adalah pelakunya.
Tercatat ada sekitar 23 orang yang mendapatkan hadiah uang dari pemerintah. Mereka adalah orang-orang yang bersaksi bahwa Renren adalah pemilik akun Facebook CJ Diaz, orang-orang yang mengkonfirmasi bahwa pria di dalam rekaman CCTV adalah Renren, dan orang-orang yang memberitahu lokasi Renren ke polisi. Beberapa orang menganggap kasus Christine seharusnya tidak dianggap selesai. Ada yang percaya Renren memang satu-satunya pelaku dalam kasus ini. Tapi banyak juga yang percaya cerita Renren belum 100% terungkap. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Kalau kalian punya pendapat tentang kasus ini silahkan tulis di kolom komentar bawah. Dan kalau kalian punya request kasus lain juga bisa komen di kolom komentar bawah. Lebih dan kurang gue mohon maaf dan thank you so much atas semua dukungan dan support yang sudah kalian berikan ke Ruang Gelap. It means a lot to us. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Follow Instagram kita di sini dan TikTok gua di sini. I'll see you guys very soon in the next video. Please, stay safe, take care, and stay alive.